Membangun otot ketegaran. Perjuangan kita belum selesai. Hanya mereka yang tabah dan kuat yang dapat mencapai puncak dan menjadi bangsa yang sukses. Keranamu, Malaysia. Kehidupan sulit waktu kecil menjadikan ayah saya seorang pekerja keras yang pantang menyerah. Ketika SD, beliau sudah berjualan barang loakan di pasar. Usia 16 tahun, beliau hijrah dari Banjarmasin ke Surabaya untuk mengubah nasib. Kala itu beliau tinggal di sebuah kontrakan reot bersama seorang tukang becak. Bahkan ayah pernah hampir meninggal karena tidak memiliki uang untuk ke dokter. Namun beliau tidak pernah meratapinya. Beliau terus bekerja keras dan mencari ilmu. Singkat kata, beliau berhasil menyelesaikan sekolahnya dengan biaya sendiri tanpa bantuan siapapun. Usia 25 tahun, pada tahun 1957, beliau telah menjadi seorang manajer pada sebuah perusahaan asing di Jakarta. Kami 6 bersaudara memang tidak pernah mengalami kesulitan ekonomi sejak kecil, bahkan lebih dari cukup. Namun kami tidak pernah merasakan kemewahan sebagai anak orang berada. Ayah mendidik kami hidup Spartan, tidak merasa nyaman dengan ketenangan. Justru kami merasa miskin karena tidak pernah diberi uang berlebihan. Kami pun diharuskan naik kendaraan umum, walau sejumlah mobil berderet di garasi. Ada satu kecenderungan, yaitu kita ingin selalu melindungi buah hati dan membantu mereka untuk menghindari suatu situasi menantang. Semua orang tua pasti sayang kepada anaknya dan menginginkan yang terbaik terjadi pada mereka. Namun kita sering lupa bahwa anak memerlukan pengalaman dalam menghadapi kesulitan hidup dan menyelesaikannya agar mereka siap menjalani kehidupan di masa depan. Pernahkah kita menyadari bahwa niat baik untuk menolong justru bisa mencelakakannya? Mungkin 2 uraian kisah di bawah ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Seekor anak ayam berusaha keluar dari cangkang telurnya. Ketika hendak menetas, selama berjam-jam, bahkan berhari-hari, anak ayam itu berusaha keras untuk menghirup udara luar. Ia mematuk-matukkan paruhnya agar terbentuk lubang. Ia juga berusaha menggerak-gerakkan badan dan kakinya agar dapat mencapai lubang tersebut sebagai pijakan untuk mendorongkan kaki-kakinya. Dengan usaha yang terus-menerus, akhirnya cangkang telur itu pecah. Ia keluar sebagai seekor anak ayam yang siap mengarungi kehidupannya. Sepintas kita merasa kasihan pada anak ayam itu. Mungkin kita dapat menolongnya memecahkan telur tersebut sehingga anak ayam bisa keluar dengan mudah. Akan tetapi kalau kita melakukan itu, apa akibatnya? Ia akan mati seketika karena otot-ototnya tidak berkembang dengan baik. Padahal otot-otot tersebut hanya dapat terbentuk dengan cara bergulat bersusah payah agar dapat keluar dari cangkangnya. Kisah lainnya adalah tentang seorang anak yang merasa kasihan saat melihat anak kupu-kupu yang berusaha keluar dari lubang kepompong yang amat kecil. Melihat lubang yang kecil tersebut, rasanya tidak mungkin ia dapat keluar dari kepompongnya. Sang anak ingin membantunya dengan cara memperbesar lubang kepompong agar kupu-kupu itu dapat keluar dengan mudah. Kupu-kupu itu memang bisa lebih cepat keluar. Namun apa yang terjadi? Kupu-kupu itu menggelepar di atas tanah. Ia tidak mampu terbang dan akhirnya mati. Ternyata lubang kepompong yang kecil tersebut sangat diperlukan kupu-kupu untuk memeras darahnya agar menyebar ke sayapnya. Geliat tubuh kupu-kupu ketika berusaha keluar dari kepompongnya diperlukan untuk mempersiapkan tubuhnya agar bisa terbang mengarungi kehidupan. Jadi, ada kalanya orang tua harus berani membiarkan anak-anaknya menyelesaikan sendiri persoalannya. Sebaiknya, orang tua juga tidak terlalu mudah memberikan apa yang diinginkan anak-anak. Dengan begitu diharapkan otot-otot ketegaran si anak akan terbangun. Apabila terbiasa dengan kerja keras, mereka akan menjadi pribadi tegar. Hidup ini memang tempat manusia selalu diuji, sehingga manusia dapat tumbuh menjadi pribadi yang sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Artikel ini pernah diterbitkan di tabloid MT nomor 6 volume 4 Oktober 2003.